Bagiku cinta itu indah. Kalau bagimu tidak, mungkin kamu salah pasangan. Ini kita udah didatengin sama Dilan. Terus juga dia abis preskon nih. Yes. Boleh dong cerita dulu lah preskon lu sob. Jadi, Ntar lu, ada yang udah pada tahu dong? Siapa? Enggak? Iqbal, gila. Boleh. iya jadi Dilan. Cik gitu. Dilan. Tadi Preskonnya preskon gimana? Dilan. Jadi dari kemarin tuh emang pemeran Dilannya tuh dibikin kayak misterius gitu kan. Dan hari ini di reveal gitu kalau Dilannya gua gitu. Tadi preskonnya kurang lebih sih. Hacep dong pasti. Wah, hacep banget. Parah. Tadi terus lu sempet kayak ada Lo tadi dateng ya? Gimana tadi menurut lo? Terus pas kayak orangnya udah banyak yang ngumpul, ternyata Dilannya pakai motor CB. Tadinya lo kan yang taruh jadi Dilan Iya, kan? tadi gitu, tapi nggak ada yang mau. Gak ada yang mau bayar. Iya, nggak ada yang mau bayar, gue yang bayar lagi. Sama kayak Iqbal. Nah, tadi preskonnya tuh menurut gue sangat-sangat misterius. Dia pakai Toto datang kayak geng motor ya kan. Kan emang Dilan lagi. Oh iya, emang Dilan geng motor juga. Terus datang pakai motor CB, nggak tahu pakai helm. Abis itu pas dibuka, tuh orang langsung pada histeris gitu. Iqbal. Nih, gue mau nanya nih. Lu kan Dilan nih. Iya. Sekarang orang-orang pasti udah kaget dong. Iya. Lu trending topik, Jo. Seriusan? Trending topik di Twitter. Oh gitu. Iya, lu jadi Dilan. Nah, gue mau nanya nih, Dilan ini sosok yang kayak apa sih? Gue sih gitu. Saya. Jadi Dilan tuh dia tuh punya fanbase yang besar banget sebenarnya. Parah. Karena Dilan itu kan dari novelnya karya Ayah Bini Baik kan. Dan banyak banget fans bisa dibilang fanatik juga sih tentang novel Dilan ini, tentang Dilan sendiri. Bahkan sebenarnya banyak banget, ada beberapa gitu yang sampai saking fansnya sama buku ini, mereka tuh sampai nggak pengen difilmin. Karena Dan takut sampai- ekspektasinya. Iya, karena takutnya imajinasi mereka itu buyar gitu, sampai bisa divisualisasikan gitu secara film. Karena mereka selama ini nggak pernah, maksudnya ya baca Dilan itu ya cuma dari buku doang kan, jadi semua orang punya imajinasi masing-masing. Dan hari ini di review kalau misalnya gua gitu dikasih kepercayaan buat jadi Dilannya, dan gua bakal tunjukin sih maksudnya ke orang-orang yang kalau Itu sih. nggak percaya gitu. Itu. Nah, itu yang sempat mau gue tanya. Tepuk tangan lu dong buat. Dapat bayaran. Makan apaan sih lu? Oh, dia alay kurang orang. Bayar. Gue sih gitu. Saya, lu gimana sih nanggepin para followers Budiman, netizen Budiman ketika tahu? Gue kan selalu nanggepin sih, maksudnya nggak apa-apa, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Lanjut. Sebagai public figure harus seperti itu. Siap. Kalau mau dibandingin gitu, kayak misalnya Harry Potter, J.K. Rowling bikin novel Harry Potter, filmnya udah selesai tahun 2014 kemarin, tapi sampai sekarang fans fanatiknya tuh masih banyak yang bilang kalau Daniel Radcliffe itu tidak cocok gitu di Harry Potter. Sampai detik ini Sampai ya. detik ini nih. Daniel Radcliffe itu nggak cocok. Padahal udah selesai juga. Iya, makanya udah itu. selesai juga kontraknya mungkin. Ya nggak apa-apa, pendapat orang beda-beda. Cuma nanti yang bisa gue lakuin adalah ngasih yang terbaik, 117% atau 18%, Iya. tergantung bayaran. Boleh. Gitu sih, jadi maksudnya nggak apa-apa, semua orang punya pendapat masing-masing wajar. Dan gue respect sama semua. Wow. Gila. Udah diacungin Jempol. buat Gua 4 jempol. 4 jempol. Satu dua orang dulu. Itu kayak jempol semua kakinya. Hati-hati bro. Iya. Nah, kan lu pasti udah dikasih tahu dong. Dan lu udah baca belum? Gue baca buku Dilan. Baca ya. Gue baca tiga-tiganya. Dan menurut lu Dilan itu orangnya romantis nggak sih? Dilan tuh apa ya? Menurut gue Dilan tuh lebih dari Sosok manusia. lebih dari karakter yang bisa divisualisasikan. Sebenarnya Dilan itu bisa jadi siapa aja. Lo bisa jadi Dilan, lo bisa jadi Dilan. Semua orang tuh bisa jadi Dilan. Dan menurut gue Dilan itu cara pikir sih. Karena menurut gue Dilan itu tadi sekedar daripada orang, geng motor, panglima tempur, pintar, romantis, puitis, cerdas. Menurut gue Dilan lebih dari itu. Dilan itu adalah cara pikir, mindset, bagaimana dia menanggapi suatu masalah, itu Dilan. Jadi cerita ada teman gue, jadi sebelum Dilan ini ada, pas dia masih SMA tahun, udah lama deh pokoknya, dia udah rada tua gitu. Jadi dia cerita dulu dia sempat deketin cewek, terus semua orang yang deketin cewek ini ngasihnya bunga. Terus si doi ngasih semangka, Anti mainstream lah ya. kasih semangka, terus tulisannya biar kamu sehat. Itu kan Dilan kan, suatu yang unexpected gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue semua orang tuh adalah Dilan gitu.
Dilan itu adalah cara kita berpikir, cara kita menyampaikan pendapat, cara kita menanggapi masalah, itu adalah Dilan. Jadi Dilan itu menurut gua, kalau pada bilang itu tuh harus Dilan, menurut gua mereka belum punya siapa dan apa gitu. Yang kita tahu kan sampai detik ini Iqbal ini di sekolah di luar, kan luar sekolah. Cembeli. Di alam. Iya, sekolah alam Paris. Ada gila sekolah alam? Ada aja. Jadi maksudnya sekolah alam yang di belajarnya nggak usah. Nah, lu setahun lu nih nggak kelihatan di televisi gitu kan. Tiba-tiba lu datang dan ngasih kejutan parah. Lu sebagai Dilan yang kita tahu ayah Pidi nih udah ya nyarinya tuh kacau sih. Nah, setahun belum sih berapa? Setahun. Boleh dong diceritain tuh gimana ceritanya kok bisa prosesnya akhirnya lu, tapi versi lu nih, versi lu. Mungkin orang-orang yang nggak pernah tahu gitu kenapa gue Dilan. Kok akhirnya lu Dilan itu penasaran nih. Jadi dulu gue inget banget buku Dilan ini terkenal pas gue masih SMP kelas 3. SMP kelas 3? Iya, itu bukan terkenal, maksudnya rada-rada lagi naik di sekolah. Lagi hype lah. Lagi hype. Tapi waktu itu yang baca notabene emang anak-anak cewek. Wow. Terus gue pikir, ini pasti ya. Gue pikir kayak gitu, terus nggak lama kemudian dulu ada aplikasi namanya Wattpad, tau nggak? Tahu. Terus sempat ada, nggak boleh sebut. Pokoknya ada boleh gitu. Boleh nggak apa? Ini apa juga boleh. Nggak ada yang pokoknya ada aplikasi lah ya. Iya, ada Wattpad itu ada cerita Boleh juga kecil. yang mirip Dilan. Sama Kayak Dilan tapi jauh dari Dilan. Tapi mungkin buat orang-orang awam mereka merasa itu mirip Dilan aja. Pas terus gue baca di Wattpad temen gue tentang si cerita ini, terus gue yang kayak ini ketaker banget. Kayak ini bukan enggak sih, kurang sih. Pas gue di sana, pas gue lagi di sana, teman tuh ada yang upload quote-nya ayah Pidi Baik. Gue ingat banget quote-nya kata-kata gini, hidup ini terlalu singkat untuk bersedih karena kita terlahir dari dua orang tua yang sedang bersama-sama. Buat ayah Pidi. Salut buat ayah Pidi. Parah. Pas gue baca Pidi Baik, gue kayak ini orang kayaknya kalau nggak salah Pidi Baik. Terus gue googling, terus keluarlah Dilan ini. Akhirnya gue baca deh gitu kan. Gue baca di sana nggak berhenti parah. Gue beneran selesai. Karena nggak ada hard copy-nya kan, jadi gue pakai HP. Kacau ya, parah. Terus pokoknya singkat cerita, pas gue hari pertama gue balik ke Indo, terus gue diajak ngobrol gitu sama ibu gue kan, Dek, udah ngobrol serius banget. Kelar dan gue dimarahin kan. Terus habis itu yaudah, dia tiba-tiba nanya, kamu tahu Dilan nggak? Iya tahu, kemarin baca di sana. Oh kok baca? Kenapa nggak gitu kan? Iya, mau nggak jadi? Terus gue kayak, kamu mau di film ini ya? Apa namanya? Kamu dipilih jadi Dilan. Kayak dipilih, gue bilang baru juga balik, gue bilang gitu kan. Terus udah akhirnya dari situ gue ngobrol sama production house-nya, terus gue ketemu sama ayah segala macem. Berarti lu udah ketemu sama ayah? Gue udah ketemu sama ayah gitu, maksudnya ayah langsung nunjuk, ayah Pidi Baik langsung nunjuk gue dan dia pengen ketemu gue. Anjir itu parah gitu sih kalau misalkan lu langsung ditunjuk gitu. Itu dia, maksudnya jadi Dilan ini menurut gue satu kebanggaan besar sih, dan gue ngejaga banget kepercayaan ayah gitu. Gue ditunjuk langsung Pak Nafin, Pak Fajar saudaranya gitu. Jadi gue belum ketemu. Terus all up deh lah ya. Keren. All up. Nah, lu udah ngomong panjang lebar itu Dilan. Menurut lu aja ya. Powerfulnya dari Dilan tuh apa sih? Dilan itu kalau gue bisa bilang dia tuh almost perfect sih. Bayangin ya, dia tuh pintar panglima tempur. Jadi kalau misalnya ada penyerangan motor, dia banyak. Terus tapi dia kalau sama cewek itu selalu kena tinggi dengan cara yang gak mesti. Anjay. Terus sama orang punya dia juga sopan. Almost perfect sih kalau kata gue gitu. Ada nggak sih zaman sekarang tuh sosok Dilan menurut lu? Menurut gue sekarang beda aja sih. Maksudnya definisi keren zaman 90-an sama definisi keren zaman sekarang kan. Kalau sekarang kan sampai 90 gitu kan. 90 lah ya. Iya, sekarang kan yang keren tuh yang sepatunya Foto gaman. Supreme. Ya kan mobil BMW. Kalau mah duit bokapnya juga. Iya. Supreme. Rumahnya batasnya Supreme. Supreme-nya SUPRIM. Ya, iya. Itu kan definisi keren anak-anak gaul zaman sekarang. Kalau zaman dulu kerennya beda lah. Maksudnya kayak Dilan itu udah keren banget. Gue sih gitu. Iya. Kayaknya Iqbal udah dewasa banget. Iya. Itu kan yang tadi. Ya enggak? Coba. Udah, berarti udah dewasa banget, udah Dilan banget dong. Harusnya. Menurut gue dengan adanya gue sebagai Dilan kayak gini-gini dan gue kemarin ketemu dari dunia entertainment yang tahun itu, gue rasa ini maksudnya salah satu golden chance juga sih buat rebranding. Maksudnya orang supaya tahu sekarang gue kayak gimana, perubahan apa aja yang udah
gue alamin sekarang karena kan nggak mungkin kita jadi kayak aduh ya kan. Ya, eksklusif di dagelan ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, aja lu gue belum Nah, gue mau nanya nih, secara kalau secara personal sih, gue mau nanya quote-nya Ayah Pidi, lu tahu dong Ayah Pidi kan quote-nya tuh gila-gila banget dan keren-keren banget. Menurut lu ada satu quote Ayah Pidi yang enak banget menurut lu? Quote-nya Dari Dilan ya apa ya? Dari Dilan. Dari Dilan nggak apa-apa. Dia juga yang nulis kan. Iya. Bagiku cinta itu indah. Kalau bagimu tidak, mungkin kamu salah pasangan. I was so in love with him. Cinta itu indah, kalau enggak berarti lo salah pasangan. Ntar cewek lo terlalu posesif, ntar cewek lo terlalu jelek mungkin. Gue sih gitu. Ayah. Aduh. Kapan tayangnya Dilannya? Kapan boleh? Coba Boleh. dijawab kisi-kisi kali kalau masih. Pokoknya tayangnya deket-deket pas Dilan sama Milea jadian deh. Woi. Di novel ada ya? Berarti untuk tahu lu beli novelnya berarti itu. Ya kan? Karena di novel tuh ada iya. Tanggal Milea dan Dilan itu jadian. Sekolah di USA, gimana kalau syuting Dilan? Gimana tuh? Pokoknya syutingnya nanti dibikin di kita pas-pasin sebelum gue balik ke sana sih. Sebelum lu balik ke sana. Disempat-sempetin ya. Boleh. Boleh. Sempet sih. Udah di time schedule semua kan? Nih, yang jadi Mileanya siapa sih? Nah, tadi gue sih pengen nanya itu. Iya. Jadi yang jadi Mileanya Vanessa Priscilla. Gue sih gitu. Ayah. Vanessa, coba diceritain tentang Milea dan Vanessa. Anaknya kooperatif banget sih. Wow. Jadi dia enak diajak kerja sama. Tapi kalau gue nanya nih, sosok Milea sendiri yang dalam bayangan lu terlepas dari Vanessa atau bukan, dia tuh perempuan yang kayak gimana? Dia Kayak cowok. orang cowok. Ya sebenarnya kalau dari bukunya Milea itu sebenarnya sosok yang independen sih. Tapi bisa diluluin sama Dilan gitu. Itu makanya Independent girl. Independent woman. Independent strong woman ya. Terus? Gitu, tapi bisa diluluin sama Dilan karena caranya nggak konvensional gitu. Kalau Vanessa konvensional kan nih? Oh, modern banget. Sebenarnya ada yang lebih susah sih daripada kenalin Dilan. Apa tuh? Dapetin Vanessa itu. Judulnya apa nih? Udah tidur dulu lagi dari Dilan. Oke. Gue yang nyanyi. Oke. Gue terus bikin. Oke. Props to Algi dan Tintin, judulnya Rindu Sendiri. Refnya aja ya. 1, 2, 3. Biar mari dekatmu sendiri.